Shalom, selamat pagi sahabat BBL TLW yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 1 Oktober 2024, saya akan membawakan pelajaran 15 menit dengan judul Otoritas Orang Percaya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kasih rahmat-Mu, kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh Engkau baik Bapa, kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami adalah orang-orang yang diberkati untuk melakukan hal-hal ajaib yang Engkau mau kami lakukan. Pagi hari ini hati kami terbuka buat kebenaran firman-Mu. Biarlah itu bisa mengubah pola pikir kami dan kami menjalani kehidupan yang berkemenangan senantiasa. Roh Kudus mengajarkan kami, memberikan hati yang mengerti, seperti apa yang kami pelajari dapat kami aplikasikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan memulai firman Allah dengan membaca satu ayat yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 26. Demikian bunyinya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat ini jelas sekali menyatakan kepada kita bahwa Allah telah meletakkan seluruh ciptaan, bahkan seluruh bumi, di bawah kendali kuasa manusia. Tetapi ketika manusia telah tertipu oleh iblis tanpa mereka sadari, mereka telah menyerahkan otoritas yang Allah berikan kepada mereka atas isi bumi ini, bahkan diri sendirinya di bawah kuasa iblis. Tapi di dalam Kristus lewat kematian dan kebangkitannya, Yesus dalam keadaannya sebagai manusia telah mengalahkan iblis, melucutinya, dan merebut kembali otoritas itu, dan itu diberikannya kepada jemaat yang adalah tubuhnya, yang adalah kepenuhan Dia yang memenuhi segala sesuatu. Ketika kita menerima Yesus sebagai penebus dan juru selamat kita, otoritas itu diberikan kembali kepada kita. Seharusnya kita menggunakan otoritas itu, berjalan dalam kuasa dan hidup dalam kemenangan. Tapi sayangnya ketidaktahuan membuat orang percaya tidak menggunakan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi warisannya yang berharga itu. Kita harus sadar sesadarnya bahwa otoritas orang percaya adalah kunci kemenangan bagi setiap orang percaya. Otoritas orang percaya adalah warisan yang sangat berharga dari apa yang telah Yesus lakukan di dalam kematian dan kebangkitannya. Kita harus mengetahui posisi kita dalam Kristus, bahwa kitalah pemegang otoritas tertinggi, dan segala sesuatu di dalam dunia ini, bahkan si iblis sekarang telah diletakkan di bawah kuasa kita. Paulus berdoa agar kita mengerti warisan yang kita miliki, supaya kita bisa berfungsi dan menjadi efektif. Kita harus menyadari betapa hebat, betapa dahsyatnya warisan kita, karena itu dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Itu tercatat di dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Jadi warisan yang kita miliki adalah kuasa yang membangkitkan Yesus dan kuasa yang mendudukan Yesus di sebelah kanannya di sorga. Sebab itu tidak heranlah dan tidak mustahil apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sehingga Markus 16 ayat 17 sampai 18 berkata bahwa tanda-tanda itu akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang menggunakan otoritas, orang-orang yang hidup dalam otoritas, yaitu akan mengusir setan-setan demi nama Yesus, akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, dan akan memegang ular,
namun tidak apa-apa. Dan sekalipun meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu sembuh. Itulah tanda-tanda yang menyertai orang yang hidup dalam otoritas. Lukas 10 ayat 19 ayat 20 berkata, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan orang percaya." Ketika kita menjalankan otoritas kita, maka tidak ada apapun yang akan membahayakan kita. Kita punya kuasa untuk mengenali kuasa yang datang. Kuasa dari kalajengking, dari ular, dari setan. Kita punya kuasa itu untuk menghentikan kekuatannya, menghentikan sengat maut. Otoritas ini tidak diberikan pada satu orang saja, satu orang yang spesial. Tapi ini adalah pemberian cuma-cuma pada semua tubuh Kristus dan harus beroperasi pada semua tubuh Kristus. Dan seluruh tubuh Kristus sama fungsinya, yaitu sebagai pelaksana otoritas Allah di muka bumi ini. Sekali lagi saya katakan bahwa kita harus tahu dan tahu identitas kita sebagai pelaksana kuasa Allah, pelaksana otoritas Allah. Kitalah yang menjalankan mandat Allah, amanat agung, supaya dapat memberitakan Injil kasih karunia ke seluruh muka bumi ini dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kepasifan kita sama saja dengan mempersilakan iblis kembali berkuasa atas kita, sama dengan menyerahkan kembali otoritas kepada iblis. Jika kita tidak menggunakan otoritas yang kita miliki, sekali lagi, sama saja dengan kita mempersilakan iblis berkuasa kembali atas kita, menyerahkan otoritas kembali kepada iblis. Yesus adalah pribadi yang sangat berotoritas selama di dunia ini. Sangat aktif dalam menggunakan otoritas dan sangat-sangat efektif. Bagaimana cara Yesus menggunakan otoritas atas penyakit, atas taufan, atas orang-orang yang kerasukan setan? Adalah dengan cara dia berkata-kata. Yesus berkata-kata kepada taufan dan menghardik taufan badai. Taufan badai diam dan tenang. Yesus berkata kepada Lazarus, keluar dari kubur, dan Lazarus pun bangkit keluar dari kubur. Yesus berkata kepada orang yang kerasukan, dan iblis pun pergi dari orang tersebut. Yesus berkata kepada pohon, pohon pun menjadi kering. Yohanes 11 ayat 41 sampai 42, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah dan ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang-orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku." Ayat di atas menunjukkan salah satu alasan Yesus sangat efektif, yaitu Yesus sangat yakin akan Bapanya. Dia mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Bapa. Yesus tahu dan tahu Bapa selalu mendengarkan dia. Bapa yang memberikan wewenang untuk menjalankan otoritas di muka bumi ini pada Yesus. Mengenal Bapa adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan otoritas. Ketika kita tahu Bapa sebagai pemberi wewenang, menjamin bahwa otoritas yang ada pada kita, yang kita jalankan itu pasti bekerja sama seperti pada Yesus, maka kita akan punya keyakinan percaya pada kerja kuasa Allah. Kita akan berdiri, kita akan berjalan di atas otoritas kita. Ketika Yesus berjalan di atas air, Yesus berotoritas di atas gravitasi, berotoritas di atas badai yang membahayakan nyawa para murid-murid. Petrus melihat hal tersebut. Dalam Matius 14 ayat 28, Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan,
apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Lihat perkataan Yesus, datanglah ini memberikan wewenang kepada Petrus untuk berotoritas sama seperti Yesus berjalan di atas air. Petrus meminta izin Yesus, meminta wewenang untuk menggunakan otoritas yang sama seperti Yesus berjalan di atas badai, berjalan di atas hal-hal yang membahayakan, bahkan bisa membunuh Petrus dan murid-murid Tuhan yang lain. Tuhan memberikan wewenang tersebut kepada Petrus. Petrus mulai keluar, melangkah dengan iman, mengambil apa yang menjadi otoritasnya yang telah diberikan oleh Yesus kepadanya. Hal yang sama yang Yesus berikan kepada Petrus, Yesus berikan juga kepada kita, yaitu berjalan di atas sakit penyakit, wewenang berjalan di atas masalah, wewenang untuk berjalan di atas hal-hal yang mematikan sekalipun. Petrus gagal pada langkah-langkah selanjutnya, dan Yesus mengenali hal yang menonaktifkan otoritas bekerja, yaitu ketidakpercayaan dan kebimbangan. Yesus menegur Petrus atas kurang percaya dan kebimbangan. Kita adalah penyalur kuasa Tuhan. Ketidakpercayaan dan kebimbangan sama seperti kayu yang tidak dapat mengalirkan aliran listrik, membuat kuasa Tuhan berhenti bekerja. Itu yang menghambat otoritas. Otoritas bekerja ketika ada iman, tapi ketidakpercayaan dapat menghentikannya. Sebagaimana iman sifatnya rohani, ketidakpercayaan juga membawa pengaruh pada hal-hal rohani. Ketika dalam menggunakan otoritas kita tidak melihat hasil, bukan Tuhan dan bukan firman yang salah, tapi kita harus memeriksa ketidakpercayaan kita. Karena banyak kali kesalahan ada pada ketidakpercayaan. Contohnya juga di dalam Lukas 10 ayat 17, ketika Yesus mengutus 70 murid, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ke-70 orang murid Yesus pergi dengan menggunakan otoritas mereka, dan mereka berhasil mengatasi setiap pekerjaan-pekerjaan iblis. Tapi ada satu kejadian, yaitu di dalam Matius 17. Ada seorang yang sakit ayan. Ada seorang bapak yang datang, yang meminta Yesus untuk menyembuhkan seorang penyakit ayan. Dan dia berkata bahwa aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun seketika itu juga sembuh. Murid-murid Yesus heran melihat anak muda itu sembuh. Otoritas yang ada pada Yesus tidak pernah gagal, sehingga mereka datang dan bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, dan gunung ini akan pindah, tidak ada yang mustahil bagimu.